Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengukur film thickness pada pipa vertikal menggunakan software ImageJ. Tahap pertama yang kalian perlu lakukan adalah memfoto pipa vertikal tanpa aliran. Yang kedua, pipa yang dialiri liquid sesuai dengan kecepatan debit aliran kalian masing-masing. Seperti contoh yang ada di gambar. Yang ini tanpa aliran, yang kedua ini dengan aliran, kecepatannya 1 liter per menit, yang kedua 2 liter per menit. Langkah selanjutnya kita masukkan foto ke software ImageJ. Ini ya, ImageJ. Kita bisa lihat bahwa di foto itu masih ada bayang-bayangnya ya, karena ini menggunakan kamera DSLR biasa. Alangkah baiknya kalian menggunakan kamera yang lebih bagus, maybe iPhone atau kamera hyperspeed yang hasil dan kualitasnya lebih bagus. Untuk langkah selanjutnya untuk merapikan foto tersebut, proses, terus shadow, terus southwest. Nah, bisa terlihat ya teman-teman bahwa bayang dari gambarnya itu sudah tidak ada ya. Terus langkah selanjutnya ke foto yang ada aliran, sama proses shadow southwest. Bila sudah foto tersebut diproses, langkah selanjutnya ke image stacks, image to stack. Saya beri nama debit 1. Oke. Dan di sini terlihat ya perbedaannya ya, dan sejajar juga. Usahakan kalian memfoto itu tidak berubah posisi ya, karena berubah posisi sedikit itu merubah hasil dari ukuran. Ini saya menekan tripod dan tidak berubah tempat, tidak berubah posisi kamera. Dan langkah selanjutnya ke Stacks, Z Project. Pilih yang standard deviation ya. Oke. Oke, akan terlihat seperti ini dan sudah terlihat ya. Ini sudah bisa langsung diukur film thickness-nya. Alangkah lebih jelasnya lagi itu menggunakan binary. Kalau kalian lebih suka dengan gambar yang hitam putih ya, proses binary, make binary. Nah, seperti ini gambarnya. Karena saya lebih suka seperti ini, terlihat jelas ya gambarnya, lebih nyata. Maka saya menekan hasil ini untuk melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran dengan cara pilih strike ini, strike ya, terus langsung digaris. Nah, ini bisa kalian ukur langsung. Sebelumnya untuk mengkalibrasi ukuran itu dengan cara ini ya teman-teman. Dengan cara kita mengukur diameter pipanya. Sebelumnya saya sudah mengukur diameter pipanya ini 19 mm. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah garis, lalu set scale, dan lalu ya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Lalu oke. Seperti itu. Dan
untuk membantu kalian mengetahui jarak antar titik pengukuran itu menggunakan grid ya teman-teman. Dengan cara ini ke plugin, analis, lalu grid. Nah ini titik jarak antar grid ya untuk membantu kalian mengetahui jarak antar pengukuran. Bisa kalian setiap 100 mm atau 10 atau 1,1. Saya pilih 1,1. Lalu saya pencet garis ukur sini ya, T. Saya pencet T, langsung keluar ROI-nya ini ya, ROI Manager. Saya pencet T, CT, seperti itu. Ini sudah jadi ya titik pengukurannya. Ada 1, 2, 3. Untuk mengetahui hasil pengukurannya dengan cara measure. Dan panjang dari liquid atau ketebalan dari liquidnya ini sudah ketemu ya teman-teman. Saya beri contoh yang sudah jadi ya teman-teman. Saya punya contoh di debit 1. Nah, ini saya mengukur satu persatu ya, sampai 240 titik, sekitar segitu. Lalu saya measure, dan hasilnya saya buat ini di Excel dan di save. Dan sini terlihat ya ketebalannya berapa. Untuk mengolah data itu jangan lupa file ini kalian save ya teman-teman. Measure terus lalu di save as, dan ini juga di save titik pengukurannya. Langkah selanjutnya untuk mengetahui hasil grafik itu dengan cara seperti ini. Ini yang debit 1 seperti ini. Yang sebelumnya sudah saya ukur sebelum membuat video. Dan ini yang debit 2. Kita lihat perbedaannya, apakah terlihat perbedaan antara debit 1 dan debit 2. Seperti ini ya teman-teman, bisa terlihat ketebalan thickness di satu aliran debit, terlihat perbedaannya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman, semoga lancar penelitiannya. Bila kalian ingin tanya-tanya, silahkan tanya di Instagram saya di @tegararr. Terima kasih.